Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, gimana kabarnya? Oke, kita akan coba untuk diskusi dan ngobrol-ngobrol lagi ya. Hari ini kita akan ngebahas tentang hal yang sangat sering kita lakukan, yaitu tentang berbicara. Oke, tapi di sini bukan berbicara bagaimana caranya berbicara di depan umum, bagaimana caranya berbicara dengan banyak jenis bahasa, bagaimana caranya berbicara dengan intonasi yang baik, bukan seperti itu. Tapi kita akan coba untuk mengupas hal-hal yang sangat mendasar, yaitu bagaimana caranya agar ucapan kita, berbicara kita ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Muslim yang baik adalah seorang muslim yang bisa menjaga lisannya, seperti itu ya. Oke, ada 3 hal yang mendasar yang harus kita lakukan sebelum kita berbicara. Karena jujur banget, yang namanya berbicara itu nggak gampang. Yang namanya berbicara itu adalah tantangan. Kenapa? Karena setiap ucapan, setiap vokal yang kita lakukan itu tuh dihisab gitu ya. Dan wah, pokoknya harus hati-hati deh kalau kita mau berbicara. Nah, semoga tips ini bisa menjadi jalan agar kita bisa lebih berhati-hati lagi. Oke, yang pertama adalah niat ya. Tidak sedikit seseorang berbicara, pertama karena ingin dipuji, kedua karena ingin dihormati, ketiga karena ingin dikagumi, keempat karena ingin dihargai, yang kelima karena mengingat sesuatu dari orang lain. Dan ternyata jika niat kita ke arah ke sana, maka kita harus segera hati-hati membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Karena hal itu bisa saja menjadi celah syaitan masuk di dalamnya. Ya, jadi yang pertama itu adalah ketika kita berbicara, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar Allah lebih ridho kepada kita? Bagaimana caranya dengan apa yang kita ucapkan ini cukup Allah. Ya. Orang paham, orang belum paham, itu kewenangannya tidak ada pada kita. Yang terpenting setiap lisan kita itu benar, Allah suka dengan kata-kata kita. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Kita bisa coba ya. Niat. Jadi sebelum kita mau ngomong A, B, C, D, pikir-pikir dulu gitu ya. Ini niatnya apa ya ngomong kayak gini. Nah, oke. Untuk yang kedua adalah harus sering menimbang-nimbang. Saya ngomong seperti ini, misalnya, atau aku ngomong seperti ini, kira-kira dampaknya apa untuk diri aku dan untuk orang yang aku ajak bicara. Karena tidak sedikit dengan obrolan-obrolan itu menjadi jalan di mana ada peluang ria. Terlebih ketika kita membicarakan diri sendiri ya. Wah, itu bener-bener cobaan banget gitu ya. Terkecuali kalau misalnya kita berkata kepada psikolog atau orang yang ahlinya ya. Tapi kalau misalnya kita udah lepas landas berbicara berjam-jam tanpa ngerem gitu kan ya, dikhawatirkan dari obrolan yang kita lakukan itu bisa berdampak negatif untuk orang lain. Contohnya seperti apa? Orang lain merasa sakit hati, orang lain merasa tidak bersyukur, orang lain merasa direndahkan ya. Jadi kita harus menimbang-nimbang. Begitupun dengan diri kita, kita harus sadar dengan apa yang kita ucapkan. Jangan sampai dengan apa yang kita ucapkan itu malah bisa membuat diri kita ini menjadi lebih hina. Nauzubillahi min dalik. Ada kesombongan di dalam diri kita ya. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia berjuang untuk kebaikan, salah satunya dengan berbicara, insya Allah kesananya. Oke, jadi ternyata nggak mudah ya berbicara itu. Ya udah, kalau gitu kita coba ya berbicara dengan baik, berbicara yang Allah sukai. Itu saja 2 hal yang mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Yuk kita belajar sama-sama mulai dari ucapan kita.